Assalamualaikum anak-anak hebat, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar matematika ya, untuk pertama kalinya pada kelas 4. Matematika di kelas 4 dibagi menjadi 3 ya, ada pecahan, KPK dan FPB, dan aproksimasi. Untuk pertama kita mulai dengan pecahan. Yang kita bahas pertama adalah bilangan pecahan. Oke, kita perhatikan di sini ada 3 benda, yaitu ada buku, ada apel, dan ada tongkat. Nah, masing-masing buku mempunyai warna-warna yang berbeda, yaitu ada 2 warna, oranye dan coklat. Dan apelnya ada 1 yang disisihkan atau yang akan dimakan. Dan tongkatnya dikasih 2 warna, ada yang merah dan yang putih. Melihat dari gambar 1.2 itu, kalian nanti akan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Mari kita bahas. Nah, kalau disimulasikan menjadi gambar sederhananya, nah yang pertama tadi buku tadi menjadi kotak, yang kedua tongkatnya menjadi panjang seperti itu dibagi 2, dan lingkaran itu dari apel, simulasi dari apel. Kesimpulannya adalah pengamatan pada buku. Nah, terdapat 10 buku kan tadi, ada 2 warna yang berbeda, 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Totalnya kan tadi ada 10 buku, maka pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Atau bisa dinyatakan dengan pecahannya, yaitu ditulis dengan 2/10. Pengamatan yang kedua yaitu pada tongkat. Nah, tadi kan ada 2 warna tongkat, yaitu merah dan putih. Nah, yang ditanyakan kan bagian dari merah. Jadi total seluruh tongkatnya tadi ada 2 bagian. Maka pecahannya bisa dinyatakan dengan 1/2. Yang ketiga, pengamatan dari sebuah apel. Apelnya tadi keseluruhan ada 4. Nah, dari 4 tersebut sudah dimakan 1, jadi sisa 3/4 bagian. Nah, jadi yang harus kalian catat yaitu bahwa ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara pembilang dan harus menyebut kata per. Garis yang di tengah itu disebut per. Misalkan 3/5 disebut dengan 3/5, tulisan 3 garis 5 itu disebut dengan 3/5. Contoh lainnya 1/4 dibaca 1/4. Kalau atasnya pembilangnya itu 1, bisa diartikan sebagai 1/4, 1/5, 1/2 bisa. Nah, ini contohnya, pembilang adalah angka di atas garis per, penyebut adalah angka di bawah garis per. Dan juga untuk suatu bilangan pecahan A/B dengan B tidak sama dengan 0, maka artinya jika A lebih kecil daripada B, maka A/B disebut sebagai pecahan murni. Contohnya 3/5. Lebih gampangnya, angka di atas atau pembilang itu yang kecil, penyebutnya yang besar, itu disebut pecahan murni. Kalau pecahan tidak murni, sebaliknya, kalau angka yang di atasnya lebih banyak daripada angka yang di bawahnya, pembilang lebih banyak daripada penyebut. Jika A/B dengan M bilangan asli atau bilangan bulat, dan A/B sebagai pecahan murni. Contohnya seperti 3/3, 2/7. 3 disebut sebagai bilangan murni atau asli atau bilangan bulat, sedangkan 2/7 adalah pecahan murni. Nah, sekarang kita ambil contoh lainnya ya, yaitu Benny mempunyai pisau yang besar. Ia ingin membagi kepada 8 anggota keluarganya.
Beni memotong menjadi 8 bagian. Kemudian ia mengambil satu bagiannya. Maka tiap anggotanya juga mendapatkan 1/8 bagian pizza. Nah, jika digambarkan, ini adalah pizza yang utuh. Ini pizza yang sudah dibagi menjadi 8 bagian. Dan ini pizza yang sudah diambil satu bagiannya. Maka dari itu bisa diartikan sebagai pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. Saya tebali ya, A/B. Oke, dengan A-nya itu disebut sebagai pembilang. Kita garis bawahi biar kalian ingat yang di atas ya. Dan B sebagai penyebut. B tempatnya di bawah. Di bawah itu penyebut. Oke. A/B merupakan perumpamaan rumus agar mudah diingat. Jika dirubah dengan angka menjadi contohnya 1/8. 1 yang di atas itu sebagai pembilang dan 8 yang di bawah itu sebagai penyebutnya. Nah, pecahan sendiri itu dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu ada pecahan murni, yaitu apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya 1/3, 3/5, 4/8 dan seterusnya. Pecahan tidak murni adalah A lebih besar daripada B, kebalikannya daripada pecahan murni. Nah, pecahan campuran terdapat pecahan murni dan bilangan asli atau bilangan bulat. Contohnya 2 1/2, 3 2/5 dan seterusnya. Kita kasih contoh soalnya ya. Coba gambarkan bentuk pecahan dari 2/6. Ingat, 2/6. Kita bisa gambarkan dengan lingkaran. Kita bentuk lingkaran, terus kita bagi menjadi 6 bagian. Kita bagi menjadi 6. Nah, yang ditanyakan tadi 2 dari 6 keseluruhan. Jadi kita arsir 2-nya yang di atas ya. Kita arsir 2 bagiannya. Nah, kalau sudah jadi begini, biar tidak sama dengan yang belum diarsir, kita tebali. Maka gambar ini dinyatakan sebagai pecahan 2/6. Nah, bisa juga dengan yang lainnya. Kotak misalnya, kita gambar kotak. Kotak ini kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besarnya. Ini misalnya contohnya ya. Yang sama besarnya, jumlahnya keseluruhannya 6. Nah, kita arsir menjadi 2. Kita arsir 2 karena yang ditanyakan bagian dari 2/6. Nah, ini juga bisa dikatakan menjadi 2/6. Ini tugas untuk kalian dikerjakan di buku tugas matematika. Nah, jika ada tadi yang penting-penting, kalian bisa catat di buku tulis materi matematika kalian. Selamat mengerjakan. Jangan lupa yang di LKS juga dipelajari. Untuk hari ini kita belajar. Selamat mengerjakan. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.